saya Garyl Arnanda, anak dari almarhum Aris Munandar, korban meninggal tragedi bom Bali 1. 12 Oktober 2002 terjadi sejumlah rangkaian ledakan bom di Bali. 2 ledakan pertama terjadi di Jalan Legian Bali, sementara ledakan lainnya terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Sebelum kejadian, malam itu ayah saya dalam keadaan sakit. Dia ngeluh pusing segala macam, pusing karena kurang istirahat. Nah, ketika itu adik saya yang paling kecil masih berusia 2 tahun itu tiba-tiba nangis kencang, kayak nggak pengen bapak pergi kerja gitu. Mungkin adik saya udah punya firasat ya. Nah, ketika itu ayah tetap maksa kerja. Nah, ya seperti hari-hari biasanya ya ayah pergi kerja. Kami malam jam 9-an udah jam 10. Saya dan adik-adik dan ibu udah tidur. Nggak selang beberapa jam kemudian tiba-tiba di rumah di kampung kami tiba-tiba ramai. Dan ada yang datang ke rumah, gedor pintu. Ada bom di Kuta. Dan semua langsung bangun, saya pun langsung bangun, nggak bisa tidur sampai pagi, nungguin kabar ayah saya. Dan kami terus nunggu kabar di mana bapak saya. Belum ada kabar sampai jam 11 pagi. Jadi kejadiannya itu jam 12 malam sampai jam 11 pagi. Baru ada kakek saya yang cari jenazahnya tuh bertumpukan kan itu di rumah sakit di Sanglah di Bali. Nah, itu kakek saya nemukan dan sudah diidentifikasi dan benar itu jenazah ayah saya. Kemudian jam 2 siang jenazah diantar ke rumah. Ketika itu saya pun kaget sampai di depan teras rumah saya. Keadaan ayah saya dalam keadaan gosong, hangus. Full seluruh tubuhnya, bahkan saya tidak mengenali wajah ayah saya. Dan ketika itu saya masih berumur 10 tahun. Anak kecil yang belum tahu kehidupan, harus melihat kondisi orang tuanya dalam keadaan hangus gosong, padahal tadi malam masih bisa melihat dalam keadaan utuh. Dan jenazahnya pun dalam keadaan tidur. Jadi ayah saya meninggalnya dalam keadaan tidur di dalam mobil. Dan posisinya seperti ini. Tidur begini. Jadi waktu dimandikan ini pun seluruh badannya kaku. Kalau dipaksa lurus bisa patah kata dokternya. Jadi waktu dikafani pun posisinya seperti itu. Setelah dikafani, lalu dibawa ke masjid. Jadi di kampung halaman kami ada 3 korban, salah satunya ayah saya. Jadi ketiganya langsung disolat jenazah berjamaah di masjid. Dan ketika itu saya selalu di samping jenazah ayah saya. Dan perasaan saya hambar
nangis pun tidak keluar air mata ketika itu. Jadi waktu kecil itu, waktu umur 10 tahun sampai saya ya mungkin 10 tahunan sampai sekolah SMA itu, sampai kuliah, saya nggak pernah nyentuh namanya ayam bakar, ikan bakar, semua hal yang berbau bakar, karena saya selalu ingat apa yang saya lihat. Itu jadi trauma, dan ketika itu juga saya depresi berat. Saya jadi pemarah, apapun yang dilakukan salah, dan saya tidak pernah terbuka ke semuanya. Apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Ketemu dengan Pak Ali Imron itu, sebelumnya saya 17 tahun saya memendam sebuah pertanyaan kepada para pelaku bom Bali. Atas dasar apa mereka melakukan ini semua? Dan ketika itu saya bertemu langsung dengan Pak Ali Imron, dan beliau menjelaskan bahwa semua mereka lakukan atas dasar agama yang mereka yakini itu benar. Dan ketika kami bertemu pun beliau menyampaikan permohonan maaf yang tulus, yang benar-benar saya rasakan tulus dari apapun, dan beliau pun juga menangis memeluk saya. Beliau meminta maaf, dan beliau sadar apa yang beliau lakukan itu salah. Dan seketika pun saya pun memaafkan dengan tulus juga, karena saya yang merasakan langsung. Saya pernah dapat tawaran untuk mengikuti program pemerintah, untuk program psikolog khusus untuk anak-anak korban. Tapi ketika itu saya sibuk dengan pekerjaan, jadi saya nggak bisa. Saya tidak ambil kesempatan itu. Saya harap pemerintah terus memberikan pesan-pesan moral, khususnya untuk kalangan muda di generasi sekarang, apalagi melalui generasi sekarang anak-anak muda lebih mudah mengakses sosial media. Jadi pemerintah bisa terjun langsung buat konten yang menarik, yang bisa menarik anak-anak muda untuk melihat apa sih itu radikalisme, tentang apa yang salah, tentang isu-isu teroris dan lain-lain. Dan intinya lebih ke bangkitkan lagi cinta NKRI, dan apapun itu, teroris itu adalah kejahatan. Pesan saya untuk saudara-saudara penyintas, tetap semangat dalam menjalani hidup, jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat. Apapun itu, masih banyak yang bisa kita lakukan ke depannya. Dan saya hanya berpesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan.